Ini baru top Marco Top. PSSI pasang ratusan kamera berteknologi tinggi di Gelora Bung Karno. Kira-kira untuk apa ya? Ternyata, Bahrain benar-benar buat ulah yang memalukan. Tak capai target jadi alasan Bahrain untuk curangi timnas Indonesia. AFC harus dengarkan ini. Wow, sungguh berani orang Bahrain ini. Berani-beraninya datang ke Indonesia mau lakukan hal tak terduga di kandang timnas Indonesia. Kira-kira apa ya yang dilakukan orang ini di Indonesia? Waduh, kabar super mengejutkan. PSSI akan lakukan evaluasi besar-besaran setelah Shin Tae-yong pulang dari Korea Selatan. Apakah nasib Shin Tae-yong di ujung tanduk? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tak capai target jadi alasan Bahrain curangi timnas Indonesia. Kontroversi seputar pertandingan antara timnas Bahrain dan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 terus berkembang. Setelah hasil imbang yang dianggap kontroversial, muncul dugaan bahwa Bahrain sengaja melakukan kecurangan untuk mengamankan hasil yang menguntungkan. Salah satu tuduhan yang mencuat adalah penggunaan wasit asal Oman, yang merupakan bagian dari federasi yang sama dengan Bahrain. Keputusan wasit untuk memperpanjang waktu tambahan dalam pertandingan tersebut dianggap mencurigakan oleh banyak pihak, terutama pendukung timnas Indonesia. Dugaan kecurangan semakin diperkuat oleh laporan bahwa Bahrain bahkan mengadu ke Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, yang notabene berasal dari Bahrain, untuk memuluskan langkah mereka ke Piala Dunia 2026. Sheikh Salman sebagai pemimpin tertinggi di AFC memiliki pengaruh besar dalam dunia sepak bola Asia, dan ini menimbulkan kecurigaan bahwa Bahrain mungkin menggunakan koneksi ini untuk mendapatkan keuntungan di lapangan. Spekulasi ini kian ramai dibicarakan setelah adanya keputusan-keputusan wasit yang dinilai tidak wajar, terutama terkait perpanjangan waktu yang melebihi batas yang sudah ditetapkan. Banyak yang merasa bahwa wasit asal Oman tersebut sengaja memberi Bahrain lebih banyak waktu untuk mencetak gol atau setidaknya mempertahankan hasil imbang yang menguntungkan mereka. Namun terlepas dari semua kontroversi ini, Direktur Timnas Bahrain Mahmoud Riyad justru mengungkapkan rasa kecewanya atas kegagalan Bahrain mencapai target mereka. Dalam wawancara yang diunggah oleh media lokal Bahrain, Mahmoud Riyad menyatakan bahwa Bahrain sebenarnya menargetkan 6 poin dari 2 pertandingan melawan Indonesia dan Arab Saudi. Kami bermain di kandang melawan Indonesia dan melawan Saudi yang saat ini dalam kondisi tidak stabil. Kami berharap bisa memenangkan kedua pertandingan, ungkapnya. Namun kenyataannya Bahrain hanya mampu meraih 2 poin dari 2 pertandingan, hasil yang jauh dari target minimal 4 poin yang mereka inginkan. Mahmoud Riyad pun mengakui bahwa hasil ini sangat mengecewakan bagi timnya. Meski demikian, ia merasa bersyukur karena hasil di pertandingan lain, seperti kekalahan Indonesia dari Cina, tetap menguntungkan posisi Bahrain di klasemen. Pernyataan ini tentu saja tidak meredakan kecurigaan yang telah beredar. Banyak pendukung Indonesia yang merasa bahwa Bahrain berusaha menutupi kegagalan mereka mencapai target dengan tindakan-tindakan yang dianggap tidak sportif, termasuk kemungkinan memanfaatkan pengaruh Presiden AFC untuk mengamankan tempat mereka di Piala Dunia. Tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa tambahan waktu yang diberikan oleh wasit asal Oman adalah salah satu cara agar Bahrain bisa tetap mendapatkan poin dari pertandingan tersebut. Mereka percaya bahwa kecurangan ini dilakukan dengan tujuan agar Bahrain tetap berada di atas Indonesia di klasemen. Meskipun tuduhan-tuduhan ini masih berupa spekulasi, banyak pihak yang menuntut agar AFC melakukan investigasi terhadap dugaan kecurangan ini. Penyelidikan independen bisa menjadi jalan untuk memastikan bahwa setiap tim bermain dengan fair play dan tidak ada pengaruh eksternal yang mencederai semangat kompetisi. Di tengah semua kontroversi ini, publik sepak bola, khususnya di Indonesia, terus mengikuti perkembangan berita ini dengan penuh perhatian.
Para pendukung berharap AFC segera mengambil tindakan untuk mengklarifikasi apakah benar ada intervensi dalam pertandingan tersebut atau ini hanya spekulasi yang berkembang di kalangan penggemar sepak bola. Yang jelas, laga antara Bahrain dan Indonesia kini menjadi sorotan dan hasil dari penyelidikan atau keputusan resmi dari AFC akan sangat dinantikan. Komentar-komentar dari penggemar kedua tim pun terus mengalir di media sosial menunjukkan betapa besar ketegangan dan ketidakpuasan atas hasil pertandingan yang dipandang tidak adil ini. PSSI pasang ratusan kamera di Gelora Bung Karno. PSSI tengah mengambil langkah serius untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam pertandingan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dengan menginstal ratusan kamera CCTV. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa sekitar 100 CCTV akan dipasang di berbagai sudut stadion sebagai upaya meningkatkan pengawasan dan mengurangi potensi gangguan, khususnya jelang laga besar melawan Bahrain, Jepang, dan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini dianggap penting terutama setelah adanya tuduhan yang menyebut bahwa Bahrain merasa terancam oleh supporter Indonesia saat pertandingan sebelumnya. Sejumlah media Bahrain bahkan sempat memberitakan bahwa para pemain dan staf mereka merasa mendapat tekanan dari supporter Indonesia menyusul dugaan kecurangan yang dilakukan Bahrain saat laga melawan Indonesia. Pada laga tersebut, Bahrain diduga mendapat keuntungan dari keputusan wasit asal Oman yang memberikan tambahan waktu di luar ketentuan hingga akhirnya skor menjadi imbang. Namun Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI telah mempersiapkan segala sesuatunya agar tidak ada insiden yang mengganggu jalannya pertandingan. Kita, PSSI, ingin mengedepankan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak, baik pemain maupun supporter. Kami akan menginstalasi sekitar 100 CCTV di GBK untuk memantau setiap sudut dan memastikan situasi tetap aman selama pertandingan berlangsung, ujar Erick. Selain itu, PSSI juga mengambil langkah lain dengan meminta semua supporter untuk mendaftarkan diri melalui Garuda ID. Ini bertujuan agar setiap penonton yang hadir di stadion bisa terdata dengan baik, sekaligus membantu menjaga ketertiban dan meminimalisir potensi gangguan di tribun. Semua fans tim nasional diharapkan melakukan registrasi Garuda ID. Ini bukan hanya untuk data saja, tapi juga demi keamanan bersama, tambah Erick. Hal ini menjadi salah satu bentuk antisipasi PSSI setelah kejadian sebelumnya di mana sejumlah penonton masuk tanpa tiket sehingga menyebabkan kepadatan berlebih di tribun. Pada pertandingan melawan Australia, insiden serupa sempat terjadi dan PSSI tidak ingin hal tersebut terulang di pertandingan besar mendatang. Dengan semua persiapan yang dilakukan oleh PSSI, Bahrain tidak perlu merasa takut untuk bertandang ke Indonesia. PSSI telah berkomitmen untuk menjaga keamanan para pemain dan staf dari kedua belah pihak dan memastikan bahwa pertandingan berjalan dengan lancar dan adil. Pertandingan melawan Bahrain di bulan November mendatang tentunya menjadi salah satu laga yang dinanti-nantikan, terutama mengingat kontroversi yang terjadi pada pertemuan sebelumnya. Apakah Bahrain akan mampu menghadapi tekanan dari supporter Indonesia? Ataukah dengan adanya peningkatan keamanan ini, pertandingan akan berlangsung lebih kondusif? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti ada di benak banyak penggemar sepak bola. Apakah dengan adanya CCTV dan aturan baru ini, suasana di stadion akan lebih aman? Bagaimana pendapat kalian tentang langkah-langkah yang diambil PSSI untuk meningkatkan keamanan? Apakah Bahrain masih akan merasa terancam? Tulis komentar kalian di bawah ini. Tak terima negaranya jadi rujak netizen Indonesia, fans Bahrain nekat lakukan ini. Nama selebgram asal Bahrain, Noaimi, kembali mencuri perhatian setelah aksinya yang beberapa waktu lalu mengejek timnas Indonesia di media sosial. Kini kabar terbarunya membuat para penggemar sepak bola tanah air semakin curiga. Dalam unggahan terbarunya, Noaimi membagikan momen perjalanan menuju Indonesia yang membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai maksud dan tujuan kedatangannya. Beberapa waktu lalu, Noaimi memicu kontroversi ketika ia mengunggah video yang dianggap mengejek kekalahan timnas Indonesia dari Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dalam video tersebut, ia diduga menggunakan latar lagu Tanah Airku yang semakin memperkeruh suasana di kalangan netizen Indonesia. Kini setelah membagikan video yang menunjukkan dirinya berada di sebuah bandara dengan emoji bendera Indonesia, spekulasi mulai bermunculan. Apakah Noaimi datang untuk mencari perhatian atau ada motif lain di balik kedatangannya? Dalam video singkat yang diunggahnya, ia dengan provokatif menyapa para penggemar timnas Indonesia dengan panggilan Bahlul dan menantang mereka dengan ucapan, "Are you ready for me?" Tentu saja, hal ini memicu reaksi keras dari para penggemar Garuda di kolom komentar. Banyak yang mencurigai bahwa kedatangannya mungkin terkait dengan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain dan Indonesia. Beberapa penggemar bahkan menduga Noaimi sengaja datang untuk memancing reaksi negatif dengan tujuan agar Bahrain memiliki alasan untuk meminta pertandingan dipindahkan ke tempat netral. Ada kekhawatiran bahwa jika Noaimi mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan selama di Indonesia, hal tersebut dapat dijadikan alat untuk merusak citra Indonesia di kancah internasional. Salah satu komentar di media sosial menyebutkan, "Jangan-jangan dia buzzer Bahrain yang datang buat mancing reaksi kita. Kalau kita emosi, bisa-bisa nanti ada berita kalau Indonesia tidak aman untuk menggelar pertandingan." Dengan suasana yang semakin memanas di antara pendukung kedua negara, ada kekhawatiran bahwa kedatangan Noaimi ini bisa memperkeruh situasi, terutama jelang pertandingan antara Indonesia dan Bahrain yang akan digelar pada 25 Maret 2025 mendatang. Fans timnas Indonesia pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak memberikan reaksi berlebihan terhadap aksi selebgram tersebut. Apakah Noaimi benar-benar datang untuk memancing reaksi atau hanya mencari perhatian sebagai selebgram? Apakah kedatangannya akan berdampak pada hubungan sepak bola kedua negara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan berikan dukungan positif untuk timnas Indonesia. PSSI akan evaluasi besar-besaran setelah Shin Tae-yong kembali dari Korea Selatan. PSSI tengah bersiap untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang saat ini sedang berada di Korea Selatan untuk beristirahat. Setelah kembali dari negeri asalnya, Shin Tae-yong akan menghadapi evaluasi mendalam terkait performa timnas di bawah asuhannya, terutama setelah hasil mengecewakan dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun pertanyaan besar yang muncul adalah apakah evaluasi ini akan berujung pada pemecatan Shin Tae-yong? Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebutkan bahwa evaluasi ini dilakukan sebagai respons terhadap hasil buruk yang diraih timnas Indonesia. PSSI merasa perlu melakukan penilaian menyeluruh terhadap kinerja tim, mulai dari taktik, pemilihan pemain, hingga persiapan fisik dan mental menjelang laga-laga besar berikutnya, seperti melawan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Kami akan pastikan kapan jadwal pastinya setelah beliau kembali dan tentunya evaluasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana kita bisa memperbaiki performa timnas, ujar Yunus. Pertanyaan yang menggantung di benak banyak pendukung adalah apakah evaluasi ini merupakan langkah awal dari rencana PSSI untuk mengganti Shin Tae-yong. Kekalahan dari Bahrain dan Cina menjadi catatan penting dalam evaluasi ini dan banyak pihak menilai bahwa strategi yang diterapkan pelatih asal Korea Selatan tersebut belum mampu memaksimalkan potensi pemain. Apalagi pertandingan melawan tim-tim besar seperti Jepang dan Arab Saudi akan menjadi tantangan berat dan kesiapan tim harus benar-benar matang. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang berdedikasi tinggi dan telah memberikan beberapa hasil positif untuk timnas Indonesia, termasuk membawa skuad Garuda lolos ke kualifikasi Piala Asia. Namun kekalahan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini seolah memunculkan keraguan apakah dia masih bisa membawa Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Evaluasi ini pun bisa menjadi momen krusial yang menentukan nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas. Tidak sedikit yang mulai bertanya-tanya apakah Shin Tae-yong akan tetap dipertahankan atau justru dipecat setelah evaluasi selesai dilakukan. Jika PSSI merasa kinerja Shin Tae-yong tidak memadai, apakah mungkin mereka akan mencari pengganti sebelum laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi? Apakah evaluasi ini benar-benar untuk perbaikan atau sekadar persiapan untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut? Di sisi lain,
Ada juga harapan bahwa evaluasi ini akan memberikan masukan positif yang dapat membantu Shin Tae-yong memperbaiki strategi dan membawa timnas Indonesia tampil lebih baik di laga-laga selanjutnya. Bagaimanapun, para pendukung timnas Indonesia pasti akan menunggu dan mengamati dengan cermat bagaimana hasil dari evaluasi ini. Dengan tekanan besar menjelang laga-laga berat pada November mendatang, nasib Shin Tae-yong seolah berada di ujung tanduk. Komentar-komentar dari penggemar di media sosial pun sudah mulai ramai, dengan sebagian berharap sang pelatih diberikan kesempatan lagi. Sementara yang lain menuntut perubahan di posisi pelatih untuk memberikan angin segar bagi timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Apakah evaluasi ini akan berakhir dengan Shin Tae-yong tetap menjadi pelatih timnas Indonesia atau justru PSSI akan memutuskan untuk mencari pengganti? Komentar kalian sangat dinantikan di bawah ini. Ini di wajah wasit yang pernah curangi timnas Indonesia. Sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan emosi dan drama. Apalagi ketika kita berbicara tentang timnas Indonesia yang berjuang di kancah internasional. Namun sayangnya perjalanan mereka sering diwarnai dengan keputusan kontroversial dari wasit yang memimpin pertandingan. Tak jarang keputusan-keputusan ini dianggap tidak adil dan merugikan tim Garuda, bahkan membuat jutaan supporter di tanah air geram. Beberapa wasit seolah menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia dan supporter setia mereka. Berbagai momen kontroversial yang melibatkan keputusan wasit ini membuat kita bertanya-tanya. Apakah mereka benar-benar netral atau justru ada agenda tertentu yang merugikan Indonesia? Berikut ini adalah beberapa wasit yang pernah mengerjai timnas Indonesia dan membuat kita semua geram. Yang pertama, Shen Yinhao dari Cina. Saat laga semifinal Piala Asia U23, Shen Yinhao memimpin pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan. Dia membuat sejumlah keputusan yang merugikan tim Garuda Muda. Salah satu momen yang paling mencolok adalah ketika Witan Sulaiman yang dilanggar di kotak penalti dianggap melakukan diving. Akibatnya, Indonesia tidak mendapat penalti. Gol dari Muhammad Ferrari juga dianulir karena dianggap offside, meskipun tayangan ulang menunjukkan tidak ada pelanggaran. Tidak hanya itu, Rizky Ridho juga menerima kartu merah di menit-menit akhir laga yang semakin menyulut emosi para supporter. Berikutnya, Nasrullah Kabirov dari Tajikistan. Dalam laga fase grup Piala Asia U23 melawan Qatar, Kabirov menjadi pusat kontroversi dengan berbagai keputusannya yang cenderung menguntungkan tim tuan rumah. Salah satu momen paling diingat adalah ketika Ivar Jenner diganjar kartu kuning kedua, padahal tidak ada pelanggaran yang terjadi. Kabirov juga memberikan penalti kepada Qatar setelah seorang pemain mereka terlihat jelas diving. Keputusan-keputusan ini semakin memperkuat kesan bahwa Indonesia dikerjai oleh wasit. Selanjutnya, Shaun Evans dari Australia. Evans mencuri perhatian di ajang Asian Games 2018 ketika memimpin laga antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). Keputusannya memberikan penalti kepada UEA setelah salah satu pemainnya diving membuat Indonesia tertinggal. Evans juga mengusir asisten pelatih Bima Sakti dari lapangan yang semakin menambah frustrasi kubu Indonesia. Kemudian, Ahmed Al-Kaf dari Oman. Wasit ini memimpin laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain dan Indonesia. Al-Kaf memberikan tambahan waktu yang sangat kontroversial di mana pertandingan yang seharusnya berakhir pada menit ke-6 berlangsung hingga menit ke-9. Di waktu tambahan itu, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan. Keputusan-keputusan ini membuat banyak pihak merasa bahwa wasit ini sengaja menguntungkan Bahrain. Terakhir, Francois Letexier dari Prancis. Timnas Indonesia U23 memiliki peluang untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024, namun harapan itu pupus setelah kalah dari Guinea. Letexier memberikan 2 penalti kontroversial kepada Guinea, salah satunya meskipun pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Ini menjadi salah satu keputusan wasit yang paling disorot. Dari 5 wasit ini, mana menurut kalian yang paling mengerjai timnas Indonesia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Cina petik hikmah dari kecurangan Bahrain.
Pertandingan antara Bahrain dan Timnas Indonesia tidak hanya meninggalkan luka bagi para penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi negara lain, termasuk Cina. Momen kontroversial yang terjadi di pertandingan tersebut benar-benar menjadi sorotan, terutama saat wasit Ahmed Al-Kaf memberi tambahan waktu yang lebih dari seharusnya, yang berujung pada gol penyama kedudukan oleh Bahrain. Insiden ini membuat banyak orang mempertanyakan netralitas wasit, dan ternyata Cina sangat jeli dalam menyikapi hal ini. Cina, yang akan berhadapan dengan Bahrain dalam lanjutan matchday kelima babak penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tampaknya tidak mau mengambil risiko mengalami nasib serupa dengan Timnas Indonesia. Bahkan, mereka sudah mengambil langkah cerdas dengan melayangkan permintaan kepada AFC agar tidak menurunkan wasit asal negara Arab dalam pertandingan mereka melawan Bahrain yang akan digelar di Bahrain National Stadium pada 14 November 2024 mendatang. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Menurut laporan media Cina 163.com, wasit dari negara Arab cenderung memberikan keuntungan kepada tim-tim asal Timur Tengah, termasuk Bahrain. Mengingat Bahrain sudah pernah mendapatkan keuntungan serupa saat melawan Australia dan, tentu saja, saat bertanding melawan Indonesia. Cina tidak ingin merugi akibat keputusan kontroversial yang mungkin akan diberikan oleh wasit asal Arab. Federasi sepak bola Cina tampaknya sangat waspada terhadap potensi kerugian yang bisa mereka alami. Mereka tidak hanya meminta AFC untuk tidak menugaskan wasit asal Arab, tetapi juga mengkhawatirkan keputusan penalti yang bisa merugikan mereka. Media Cina bahkan secara tegas menyebut bahwa AFC, yang sebagian besar didominasi oleh wasit dari negara-negara Arab, sering memberikan keuntungan kepada tim-tim dari kawasan tersebut, dan Bahrain dianggap sebagai salah satu tim yang kerap diuntungkan. Kekhawatiran ini sangat beralasan jika kita melihat kembali pertandingan antara Bahrain dan Indonesia. Keputusan Ahmed Al-Kaf yang memberikan tambahan waktu hingga menit ke-99 menjadi bukti nyata bahwa sebuah keputusan wasit bisa sangat menentukan hasil pertandingan. Padahal Timnas Indonesia sudah unggul 2-1 hingga menit ke-6, namun pertandingan terus berlanjut, dan pada akhirnya Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Langkah yang diambil oleh Cina ini bisa dibilang sangat cerdas. Mereka tidak hanya mengambil pelajaran dari kesalahan yang dialami Timnas Indonesia, tetapi juga berusaha untuk mengantisipasi situasi serupa. Ini menunjukkan betapa seriusnya Cina dalam menghadapi Bahrain dan menjaga peluang mereka untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Namun, bagaimana pendapat kalian tentang langkah yang diambil Cina ini? Apakah mereka berlebihan atau justru ini langkah yang tepat untuk menghindari kecurangan wasit? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Ivar Jenner jadi kapten. Ivar Jenner baru saja mencatatkan pencapaian besar dalam karier sepak bolanya. Pemain muda Timnas Indonesia ini dipercaya menjadi kapten Jong Utrecht saat menghadapi Jong AZ Alkmaar dalam lanjutan Eerste Divisie 2024/2025. Tampil penuh selama 90 menit, Ivar memimpin timnya dengan semangat dan dedikasi tinggi, meskipun hasil akhir belum berpihak kepada mereka. Kekalahan tipis 0-1 mungkin menjadi hal yang berat, tetapi perjalanan seorang pemimpin sejati tidak diukur hanya dari hasil, melainkan dari cara mereka memimpin dan memberikan yang terbaik di lapangan. Sebagai kapten di usia yang baru 20 tahun, Ivar menunjukkan bahwa pelatih dan timnya memiliki kepercayaan besar terhadapnya. Bukan perkara mudah untuk mengemban tanggung jawab sebesar itu, terutama di level kompetisi yang penuh tekanan seperti Eerste Divisie. Dengan performa yang tetap solid meski kalah, Ivar mencatatkan statistik yang cukup mengesankan. Dia berhasil melakukan 23 operan akurat dari 30 percobaan dan menciptakan satu umpan kunci yang nyaris membuahkan hasil. Selain itu, Ivar juga menunjukkan kegigihan dalam bertarung di lini tengah dengan memenangkan 8 dari total 17 duel yang dihadapinya. Meskipun kali ini hasil pertandingan belum memihak, jangan lupakan kontribusi besar yang diberikan Ivar untuk tim.
Perjuangan dan usaha maksimal di lapangan adalah bukti dari karakter sejati seorang pemimpin. Kekalahan hanyalah bagian dari proses belajar dan dengan sikap pantang menyerah, Ivar akan terus tumbuh menjadi pemain yang lebih baik lagi. Seperti kata pepatah, kekalahan adalah batu loncatan menuju kemenangan. Buat para fans dan pendukung setia Ivar, mari kita terus berikan dukungan penuh untuknya. Setiap langkah di lapangan adalah pengalaman berharga dan perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu mulus. Apa pendapat kalian tentang penampilan Ivar sebagai kapten di laga ini? Tulis komentar kalian di bawah. Berikan semangat kepada Ivar agar ia terus memberikan yang terbaik untuk klubnya dan timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 siap tempur lawan Kuwait. Timnas Indonesia U17 bersiap menghadapi tantangan besar dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia U17 2025 melawan Kuwait. Pertandingan penting ini akan berlangsung di Stadion Al-Ahmadi, Kuwait pada Rabu 23 Oktober 2024. Pelatih kepala Timnas U17, Nova Arianto, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa timnya sudah siap bertarung baik secara fisik maupun taktik untuk menghadapi tuan rumah. Persiapan tim Garuda Muda selama beberapa minggu terakhir telah berjalan dengan baik. Mereka telah melakukan serangkaian uji coba di berbagai negara yang memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda. Nova menegaskan bahwa para pemainnya dalam kondisi fisik yang optimal untuk tampil di laga ini. Dari sisi kondisi fisik, para pemain sangat bugar untuk menghadapi pertandingan besok. Saya berharap mereka bisa memahami apa yang telah kami rencanakan dan tampil dengan performa terbaik agar kami bisa meraih hasil positif melawan Kuwait, ujar Nova. Selain aspek fisik, Nova Arianto juga menekankan pentingnya kesiapan mental tim. Pertandingan melawan Kuwait, yang merupakan tim tuan rumah, tentu akan berlangsung dengan tensi tinggi. Nova meminta para pemain untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh emosi selama pertandingan. Kami mewaspadai Kuwait, apalagi mereka sebagai tuan rumah. Saya meminta para pemain untuk lebih sabar dan bisa mengendalikan emosi, karena tensi pertandingan akan tinggi dan kemungkinan akan ada drama di lapangan. Saya berharap pemain tidak terpengaruh dengan hal tersebut, jelasnya. Suasana positif di dalam tim juga menjadi faktor penting yang diharapkan Nova akan terbawa hingga ke pertandingan. Para pemain tampak menikmati sesi latihan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka di lapangan. Sisi positifnya, pemain sangat enjoy, termasuk di sesi latihan ini. Saya berharap suasana enjoy ini bisa terbawa ke pertandingan besok, pungkas Nova. Pertandingan melawan Kuwait tentu akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia U17. Namun dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, Indonesia siap memberikan perlawanan sengit. Dukung terus perjuangan tim Garuda Muda dan jangan ragu untuk memberikan komentar dan semangat kalian di kolom komentar di bawah ini.